Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Muhammad Jamin. Kali ini kita akan menonton berita yaitu antara Cina melawan Malaysia. Sedangkan Indonesia tidak mau berseteru tentang hal ini. Pemirsa, mari kita nonton video yang satu ini. Wassalam. Indonesia saja sengaja tak mau terlibat konflik dengan Cina. Mendadak Malaysia malah berani tantang negara panda, padahal sudah jelas akan kalah jika berperang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia. Walaupun begitu, kondisi Malaysia dan Indonesia sangat jauh berbeda, khususnya dalam dunia militer. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Sementara Malaysia harus puas menempati urutan ke-44 dari 138 negara. Hal itu berdasarkan data dari Global Firepower tahun 2020. Akan tetapi, tanpa memikirkan posisinya itu, hubungan Malaysia dan Cina terancam memanas. Ketika Indonesia berupaya tak ikut campur konflik dengan Cina, pemerintah Kuala Lumpur malah mendapat atau membuat panas pemerintah Cina. Hal ini setelah Kuala Lumpur tak akan mengekstradisi warga Uighur yang telah melarikan diri dari Cina. Meski tak pernah diungkapkan ke publik, namun keputusan ini ditemukan dalam sebuah catatan dari pemerintah Malaysia kepada parlemennya. Hal ini menandai pertama kalinya Malaysia menyatakan posisinya soal isu Uighur. Sean R. Roberts, seorang profesor studi pembangunan internasional di Universitas George Washington, dengan tindakan ini Malaysia mengambil sikap penting di saat banyak negara lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Thailand enggan untuk mengambilnya. Ini kemungkinan akan membuat marah Beijing, tetapi itu adalah posisi yang bertanggung jawab, ujar Robert. Posisi Malaysia mungkin mengakibatkan beberapa orang Uighur yang tersisa dan masih tersebar di seluruh Asia Tenggara mencari perlindungan di Malaysia. Sementara sebagian besar orang Uighur yang telah melarikan diri dari Cina melalui Asia Tenggara pada akhirnya berusaha untuk melakukan perjalanan ke Turki. Tidak ada bukti bahwa Uighur saat ini dapat melarikan diri dari Cina sama sekali, kata Robert. Mustafa Akyol, penulis asal Turki yang berfokus pada Islam dan modernitas, mengatakan posisi Malaysia menandai awal langkah dari negara-negara mayoritas Muslim untuk melindungi Uighur dan murka Cina. Di saat penganiayaan atau penganiayaan terhadap warga Uighur di Cina telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, dia bilang banyak pemimpin Muslim berpaling ke arah lain. Ini karena persahabatan mereka dengan Cina. Menurutnya, pesan Beijing bahwa setiap negara tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri satu sama lain kemungkinan beresonansi dengan di antara pimpinan. Ribuan orang Uighur meninggalkan Tiongkok melalui Asia Tenggara dari tahun 2010 hingga 2016 sebagai akibat dari meningkatnya represi di wilayah Uighur di Cina. Human Rights Watch telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap orang Uighur, termasuk penahanan sewenang-wenang massal terhadap setidaknya 1 juta orang, penghilangan paksa, pengadilan yang sangat politisi yang berakhir dengan hukuman mati dan penyiksaan dalam tahanan. Sementara itu diberitakan sebelumnya, berani tantang Amerika untuk perang hingga klaim militer terkuat di bumi, terungkap bobroknya pasukan militer Cina, bahkan dianggap terlemah di dunia, ini alasannya. Setiap negara memiliki tentaranya masing-masing, termasuk Cina. Di Cina, Tentara Pembebasan Rakyat ataupun PLA Cina merupakan Tentara Nasional Republik Rakyat Cina. Dilaporkan saat ini PLA disebut-sebut sebagai pasukan terdepan yang siap melawan negara lain. Hanya saja, ada perbedaan antara militer Cina itu dengan pasukan pertahanan Rusia dan juga Amerika. Dilansir dari scmp.com, pada Selasa 1 Desember 2020, dilaporkan tidak seperti pasukan pertahanan Rusia dan Amerika, militer Cina belum pernah mengalami pertempuran nyata sejak tahun 1980-an. Inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan perang mereka. Dengan kurangnya pengalaman tempur dan pengetahuan tentang perang modern di atas, maka hal itu menghambat dorongan modernisasi militer Cina, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan keamanan dan berkembang di dalam dan luar negeri, kata para analis. Tentara Pembebasan Rakyat yang memiliki 2 juta tentara
telah mencoba belajar dari militer Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi para ahli mengatakan kesalahan instrik atau intrinsik dan sistem politik Cina memperparah masalah dengan dorongan modernisasi. Selama 4 tahun terakhir, PLA telah memulai perombakan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengubah militer besar menjadi kekuatan tempur modern yang lebih gesit. Partai Komunis yang berkuasa menginginkan PLA menjadi kekuatan modern pada tahun 2027 dan militer kelas dunia pada tahun 2050. Tetapi ada tanda-tanda jalan yang harus ditempuh dalam operasi bersama yang penting, dengan Komisi Militer Pusat atau CMC yang sangat berkuasa mengeluarkan pedoman pelatihan baru pada awal November lalu. Rincian pedoman tersebut tidak dirilis tetapi dimasukkan untuk mendorong integrasi antara berbagai pasukan tempur dan sistem senjata canggih PLA. Orang dalam militer mengatakan bahwa lebih dari 70% dokumen itu didasarkan pada pedoman militer Amerika untuk operasi gabungan. Pakar militer yang berbasis di Beijing Zhou mengatakan pedoman itu telah disusun. Namun karena virus corona, hal itu mencegah PLA memenuhi target pelatihannya tahun ini dan pasukan militer perlu mengejar ketinggalan. Tanda-tanda target yang terlewat itu terlihat pada konferensi peninjauan pelatihan tahunan di Beijing pada 25 November. Saat itu Presiden China Xi Jinping yang juga Ketua CMC meminta petinggi militer untuk membuat perbaikan menyeluruh pada pelatih PLA ketika menyoroti tantangan keamanan baru dan berkembang yang dihadapi oleh China. Pengamat militer dan orang dalam mengatakan kurangnya bakat tempur yang nyata tetap menjadi penghalang serius untuk menghadapi tantangan tersebut. Saat kamu melihat anggota berseragam di CMC, hanya satu dari mereka yang memiliki pengalaman bertempur. Tapi pengalaman bisa berasal dari 4 dekade lalu, kata orang dalam militer yang tidak mau disebut namanya, merujuk pada Jenderal Ri Zongcheng Kepala Departemen Staf Gabungan PLA. Jenderal Ri pernah ikut dalam pertempuran antara Cina dan Vietnam pada akhir 1970-an. Sementara para jenderal lain dalam kepemimpinan CMC, termasuk Kepala Politik Miao Hua, Kepala Departemen Pelatihan dan Administrasi Li Huahui, dan pendahulunya Zheng He, ikut serta dalam uji coba rudal di Selat Taiwan pada 1995-96, kata orang dalam itu. Tetapi strategi telah berubah sejak saat itu dan para komando saat ini perlu mengawasi sistem yang jauh lebih canggih. Saat itu kapal sipil digunakan untuk mengangkut rudal, senjata, dan peralatan lainnya, kata orang dalam itu. Sekarang Angkatan Laut memiliki cukup kapal pasok dan tugas utama mereka adalah bagaimana bekerja sama dengan Angkatan Udara, Angkatan Roket, dan Marinir dalam pelatihan operasi gabungan untuk membuat semua orang siap tempur. Terakhir, dia mengatakan bahwa militer Cina harus benar-benar mempersiapkan diri, sebab ketegangan antara Cina dan Amerika meningkat di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Kami telah merasakannya, rasa krisis yang kuat, ucapnya. Like, subscribe, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.